Selamat datang di channelku. Hari ini saya akan membahas soal Google Earth Engine. Apa itu Google Earth Engine? Google Earth Engine adalah sebuah aplikasi online yang langsung digunakan untuk menghitung SRTM, luas area per tahun sampai beberapa tahun, dan semuanya itu menggunakan cara atau pola atau dengan menggunakan rumus. Tetapi kali ini saya akan memperkenalkan dulu apa itu Google Earth Engine, dari mulai pendaftaran sampai kepada cara memasukkan rumus, cara penggunaan Google Earth Engine atau pendaftaran Google Earth Engine. Nanti selanjutnya saya akan memberikan pelatihan yang sudah kami lakukan dan mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman untuk menggunakan Google Earth Engine. Tidak berlama-lama lagi, ayo kita lihat Google Earth Engine-nya dan ikuti terus di channel ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang geografi informasi sistem yang bermanfaat. Kita mulai dengan pertama-tama kita masuk dulu di Mozilla. Ini bisa menggunakan Mozilla, juga bisa menggunakan Google Chrome juga, tidak ada persoalan. Oke, langsung kita ketik dari earthengine.google.com, enter. Kayak gini guys. Nah, ini sudah masuk ke Google Earth Engine-nya ini. Jadi ini ada Meet Earth Engine. Jadi caranya itu yaitu dari satelit kita masukkan algoritma, langsung kita masukkan data. Kita bisa melihat data lapangannya seperti ini. Lalu ini adalah global insight-nya. Nah, bisa seperti ini juga. Lalu kita taruh di use dataset. Lalu ini kita bisa menggunakan simple pakai powerful. Dia menggunakan JavaScript. Nah, ini juga lalu convenient tools seperti ini guys. Nah, kalau kita mau melihat rumus yang dipakai itu seperti ini. Ini nanti kita jadikan untuk pelajaran kepada kita guys. Dan ini bisa kita melihat spesifik daripada hewan-hewan dan tumbuhan di sekitar. Lalu ini kita program ini bisa menjadi solusi untuk melihat data lapangan seperti apa. Jadi saya menjelaskan sedikit tentang Sciences and Humanitarian Impact. Di Earth Engineer ini dia sudah menggunakan remote sensing. Di dalamnya itu kita bisa melihat yaitu hewan, tumbuhan, air, revegetasi. Dia bisa juga melihat kasus-kasus studi-studi yang lain, umpama beberapa NDVI dari tumbuhan, bisa juga melihat dari sampai dengan menghitung jumlah tumbuhan. Itu bisa bahkan hewan, sungai, air, bisa pemukiman, bisa. Nah, itu dia semua menggunakan rumus. Oke, seperti itu guys. Lalu karena kita hari ini untuk pengenalan Google Earth Engine, maka kita akan mendaftar. Kita mengklik sign up. Ini karena saya sudah teregistrasi, jadi tidak boleh mendaftar lagi. Tapi kalau seandainya belum ada, maka kita bisa mendaftar dengan mengetik pendaftaran, lalu kita masukkan email konfirmasi dari email yang kita terima seperti ini guys. Welcome to Earth Engine, yang bisa dilihat. Oke, setelah kita masuk ke Welcome to Engine selesai, lalu kita sudah bisa masuk ke Keep Exploration-nya. Nah, kalau seperti ini guys, Keep Exploration-nya, lalu kita karena sudah terhubung, kita langsung bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini klik auditor, lalu dari sini kita akan bisa masukkan rumus. Oke, masukkan new itu kita buat repository, itu memasukkan data baru yang akan kita jadikan sebagai database. Lalu folder file seperti biasa. Lalu di dalam itu ada dokumen,
algoritma, ada aset, oke, baru ada get line, ada save. Kalau kita sudah masukkan rumus di new script ini, baru kita save. Lalu kalau seandainya kita mau perbaiki lagi, kita bisa save as. Lalu run ini untuk memberikan semacam proses terhadap apa yang sudah kita masukkan new script ini. Lalu reset ada, lalu apps, lalu pengaturan di sini ada line code suggestion, masuk file likes. Jadi kita masukkan di sini, lalu ada inspector. Ini kita bisa klik layar dari sini dan kelihatan di sini konsol. Itu kita bisa juga mengecek apabila terjadi error kayak gitu guys. Lalu tagsnya untuk kita mengecek dan bisa merefreshing apa yang sudah kita buat. Saya juga akan menambahkan sedikit tools yang di sini. Ini tools untuk mengstop apa yang sudah kita lakukan. Seumpama kita menetes membuat titik-titik contoh air di pemukiman. Nah, kita bisa menggunakan editing menggunakan tangan ini. Lalu ini bisa menggunakan titik untuk menunjukkan tempat koordinat yang kita mengambil posisi atau mengambil letak daripada sebuah objek. Lalu di sini ada line. Saya pikir line ini sama dengan ArcGIS, itu untuk membuat titik-titik kayak sungai, jembatan, jalan dan sebagainya. Lalu di sini ada linear. Jadi semuanya ini seperti polygon. Yang dua ini seperti polygon guys. Polygon untuk melihat area. Nanti saat kita ekspor ke Google Drive atau kita ekspor, nah kita sudah bisa menggunakan polygon ini untuk mengekspor dan melihat landscape dan besaran luas yang kita ekspor. Lalu di sini maps sama kayak Google Maps, yaitu menggunakan terrain dan menggunakan maps biasa. Lalu ini ada menggunakan satelit atau tidak menggunakan satelit ya gitu. Nah, seperti ini. Ini kan Google Earth, tampilan Google Earth kan seperti ini. Nah, bisa juga kita menggunakan seperti ini. Ini kalau di Google Maps ya. Ya, seperti itu guys. Ini data tahun 2020 menunjukkan tahun, dan ini menunjukkan skala satu berbanding berapa kilometer gitu. Lalu dia punya ini termsnya ini untuk masuk ke aplikasi untuk kita akan ambil data-data tambahan dari ambil data Landsat, T8 POA dan sebagainya. Semoga pengenalan Google Earth Engine ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat sebelum kita masuk kepada cara penggunaan daripada aplikasi ini. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih keterangan di bawah, dimotivasi kepadaku untuk bisa menyajikan data-data berbasis SIG yang lainnya. Oke, itu saja bisa saya sampaikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.